Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini insya Allah Waalaikumsalam. kita selama 2 jam ke depan kita akan membahas sebuah tema berjudul Up Your Productivity. Tema ini jarang-jarang saya bawain, ya, jadi spesialin untuk teman-teman di NLP Society. Saya bawakan tema ini, tujuannya adalah supaya kita sama-sama bisa meningkatkan produktivitas kita. Tujuannya kurang lebih seperti itu. Nah, sumber materinya ada banyak, cuma mungkin untuk kali ini saya tidak akan banyak bahas dari sisi NLP-nya, saya akan banyak bahas dari sisi produktivitas secara umum. Di sini sudah kenal saya semua ya? Perlu kenal lagi nggak kira-kira ya? Bagi yang belum kenal, ini profil saya, silahkan dibaca sendiri. Saat ini saya sudah menulis 4 buku. Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke, ini profil. Oke, langsung aja kita bahas tentang produktivitas. Jadi, pertama kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu, kita perlu sepakat terlebih dahulu apa yang kita maksud dengan produktivitas. Kadang-kadang pada saat kita bicara tentang produktivitas, yang kita bayangkan adalah orang yang sibuk, orang yang nggak punya waktu, seakan-akan nggak punya waktu. Jadi, hari demi harinya dipenuhi dengan kesibukan, kita anggap orang tersebut produktif. Padahal kalau kita amati, sibuk tidak berarti produktif. Banyak orang yang sibuk tetapi sebenarnya dia tidak produktif sama sekali. Karena apa? Karena produktivitas kita hitung dari jumlah keluaran yang kita hasilkan dibandingkan dengan input atau masukan yang kita lakukan. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya seperti ini. Jadi dalam hidup kita kan pasti bertujuan menghasilkan sesuatu, entah berupa karya, produk, ataupun hasil-hasil tertentu. Dan untuk menghasilkan itu kita perlu meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan pikiran, kita sebutnya sebagai sebuah input, sebagai sebuah masukan. Nah, kita bisa hitung produktivitas kita dengan cara membagi antara hasil yang kita berhasil ciptakan saat ini dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Artinya kita bisa sebut orang itu sangat produktif kalau dia bisa menghasilkan banyak hal dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas dengan input yang minim, dengan tenaga, pikiran, waktu yang seminimal mungkin. Sebaliknya, kita bisa sebut orang itu tidak produktif ketika antara input usahanya dengan outputnya itu tidak sebanding. Maka, supaya kita produktif sangat sederhana sebenarnya. Yang kita lakukan cukup 2 hal. Yang pertama adalah memaksimalkan output kita, keluaran kita, hasil-hasil yang kita ciptakan, karya yang kita hasilkan. Dan yang kedua adalah meminimalkan input, artinya meminimalkan tenaga, pikiran, dan waktu yang kita gunakan untuk menghasilkan karya tersebut. Sederhananya kurang lebih seperti itu tentang produktivitas. Artinya yang saya harapkan dari sini, setelah teman-teman selesai mengikuti sesi saya pagi ini, teman-teman akan bisa mendapatkan sebuah gambaran bagaimana caranya memaksimalkan output kita dan meminimalkan input sehingga apa? Sehingga produktivitas kita meningkat. Nah, sebelum saya lanjut, silakan siapkan sebuah kertas dan alat tulis.
Nah, saya ingin teman-teman melakukan latihan sebagai berikut. Silahkan siapkan alat tulisnya, kertas dan alat tulis. Latihannya, yang pertama adalah definisikan output dan input Anda saat ini. Ini jawabannya nanti tergantung profesi Anda. Ketika Anda sebagai seorang penjual, dengan sebagai seorang penulis, dengan sebagai seorang guru, tentu saja output yang ingin dihasilkan berbeda. Tergantung pula perannya. Output seorang ibu tentu saja berbeda dengan output seorang pegawai. Jadi, silakan definisikan output dan input Anda saat ini. Pilih terlebih dahulu peran apa yang ingin Anda optimalkan, misalnya peran sebagai orang tua, peran sebagai seorang guru, peran sebagai seorang penulis. Tetapkan dulu perannya, kemudian definisikan output dan inputnya. Contoh misalnya, katakanlah di contoh ini adalah peran yang saya ambil adalah peran sebagai seorang penulis. Outputnya saat ini adalah menghasilkan 1 buku per tahun, inputnya dalam hal ini adalah jam kerja yang saya lakukan adalah 2 jam per hari. Setelah kita definisikan output dan inputnya, kemudian kita definisikan output dan input yang kita inginkan. Contoh misalnya, output yang saya inginkan adalah menghasilkan 4 buku per tahun, itu sebagai hasil akhir, sementara sebagai hasil antaranya adalah menghasilkan tulisan 1000 kata per hari. Nah, inputnya saya ingin meminimalisir jam kerja saya, sehingga saya turunkan dari 2 jam per hari menjadi 1 jam per hari. Silakan teman-teman lakukan latihan ini terlebih dahulu. Saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk melakukannya. Bila ada hal yang mau ditanyakan seputar latihan ini, silahkan tulis di grup chat, atau ajukan pertanyaan secara langsung. 2 menit dari sekarang, silakan. Sudah? Kalau sudah, ini kita jadikan sebagai sebuah project. Kita jadikan sebuah project. Ada pertanyaan dari Mbak Ike, apakah diketik di sini, ditulis masing-masing aja di catatan masing-masing, ya? Ditulis di catatan masing-masing karena ini adalah project pribadi Anda sebagai sebuah PR setelah mengikuti sesi ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi latihannya adalah pertama pilih peran, kemudian kita definisikan output dan input saat ini, kemudian definisikan output dan input yang kita inginkan. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Lanjut ya. Nah,
dalam konsep produktivitas, yang namanya hasil akhir itu ibarat buah. Tentu saja untuk menghasilkan buah ini, kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas produktif secara berulang. Kita menyebutnya sebagai kebiasaan produktif. Nah, kita tidak bisa menciptakan sebuah kebiasaan produktif jika kita tidak mengenali, tidak memahami prinsipnya, tidak memahami pola pikir yang dibutuhkan untuk menciptakan kebiasaan produktif tersebut. Jadi, kita produktif atau tidak, hasil akhir kita bagus atau tidak, apakah kita bisa efisien, efektif mengerjakan sesuatu atau tidak, itu adalah sebuah hasil akhir. Untuk mencapai hasil akhir itu, kita memerlukan serangkaian kebiasaan produktif, kita memerlukan serangkaian aktivitas yang produktif. Dan kita tidak bisa menciptakan sebuah kebiasaan yang produktif tanpa kita memahami prinsip-prinsip atau pola pikir, keyakinan, mindset yang kita butuhkan untuk menciptakan kebiasaan tersebut. Nah, dalam sesi saya kali ini, kita akan fokuskan ke prinsip-prinsipnya terlebih dahulu, karena kebiasaannya nanti tentu saja setiap peran berbeda. Kita akan fokus di prinsip terlebih dahulu, sehingga nanti masing-masing teman-teman bisa menciptakan, memikirkan, mendesain kebiasaan produktifnya masing-masing. Ada 5 prinsip yang akan kita bahas dalam sesi saya kali ini. Yang pertama adalah kita perlu memahami konsep atau prinsip tentang waktu. Yang kedua adalah tentang aktivitas. Yang ketiga adalah pemahaman kita tentang willpower atau kemauan atau tekad, atau biasanya orang Indonesia sebut dengan istilah motivasi. Kemudian kita juga perlu memahami tentang fokus, dan yang terakhir adalah tentang struktur kebiasaan. Memahami 5 prinsip ini akan memudahkan kita pada saat kita mau mendesain, menciptakan sebuah kebiasaan yang produktif. Dan nanti di ujungnya kita akan bisa menciptakan hasil-hasil yang produktif. Oke, kita mulai dari konsep yang pertama, prinsip yang pertama, pemahaman kita terhadap waktu. Orang Barat menyebutkan bahwa time is money, waktu itu uang, waktu itu sama bernilainya, sama berharganya dengan uang. Orang Barat meyakini hal ini karena mereka mengukur segala sesuatunya dengan materi, sehingga pada saat bertemu dengan konsep waktu, maka yang paling mudah adalah dia menganalogikan waktu dengan uang. Ini untuk menunjukkan bahwa waktu itu adalah hal yang sangat berharga, sesuatu yang perlu kita pikirkan bagaimana cara kita menggunakannya. Saya sepakat dengan analogi yang digunakan secara umum, tetapi setelah saya pelajari lebih lanjut tentang waktu, saya tidak sepakat sepenuhnya. Kesimpulan saya bahwa yang namanya waktu, time is more valuable than money. Jadi waktu itu jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada uang. Kenapa waktu itu bisa lebih berharga, lebih bernilai daripada uang? Pertama kita lihat dulu persamaannya antara waktu dengan uang. Uang dan waktu memiliki persamaan. Persamaannya adalah uang dan waktu sama-sama sumber daya yang terbatas. Kita sama-sama membutuhkan uang dan membutuhkan waktu untuk menciptakan hasil-hasil yang kita inginkan. Dan dua-duanya sama-sama terbatas. Namun ada perbedaan yang cukup signifikan antara uang dan waktu. Yang pertama adalah uang dapat dihemat, sementara waktu tidak bisa dihemat. Artinya kalau saya punya uang katakanlah 24 juta, kemudian saya ingin uang saya itu tidak cepat habis, maka saya bisa berhenti membelanjakannya dan uang saya akan utuh 24 juta. Sementara waktu tidak bisa dihemat. Mau tidak mau, dalam satu hari kita menjalani 24 jam. Entah kita gunakan untuk aktivitas yang produktif, aktivitas yang baik, atau aktivitas yang buruk, jatah 24 jam kita sehari itu pasti habis. Jadi kita tidak bisa menghemat waktu.
Uang dapat dihemat, waktu tidak. Ketika kita sudah menjalani satu hari, maka 24 jam kita hilang. Ini perbedaan yang pertama. Uang dapat dihemat, sementara waktu tidak. Yang kedua, uang dapat dikembangkan. Kita bisa investasikan uang. Katakanlah kita punya uang 24 juta, kita investasikan di saham atau reksadana, mungkin tahun depan bisa berkembang menjadi 28 juta, 29 juta, atau 30 juta. Sementara waktu tidak. Kita tidak bisa mengembangkan waktu, kita tidak bisa menginvestasikan waktu seperti halnya uang. Waktu yang 24 jam, kemudian kita invest, bisa jadi berubah jadi 30 jam, kita tidak bisa seperti itu. Artinya jatah waktu kita ya fix segitu. Satu hari 24 jam. Bahkan jatah umur kita juga sudah pasti. Hanya saja kita belum tahu jatah umur kita sampai dengan berapa tahun. Ini perbedaan signifikan antara waktu dan uang. Uang bisa dikembangkan, bisa diinvestasikan, sementara waktu tidak. Jatahnya segitu. Kita dapat 24 jam sehari, kita nggak bisa nambah. Dan perbedaan yang ketiga adalah uang bisa saja kita tidak miliki, sementara waktu selalu kita miliki, selama kita hidup tentunya ya. Artinya apa? Kita bisa saja nggak punya uang. Benar-benar nggak punya uang, kita mungkin itu mungkin terjadi. Tetapi kita tidak punya waktu, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin selama kita masih hidup. Artinya kebohongan terbesar kita sebagai manusia adalah ketika kita mengatakan, saya tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu untuk membaca, saya tidak punya waktu untuk menulis, saya tidak punya waktu untuk belajar, saya tidak punya waktu untuk berolahraga, saya tidak punya waktu untuk ini, saya tidak punya waktu untuk itu adalah sebuah kebohongan. Karena faktanya kita punya waktunya. Hanya kita menganggap aktivitas tersebut tidak penting, sehingga kita tidak meluangkan waktu kita untuk menjalankan aktivitas tersebut. Waktu selama kita hidup, selalu kita miliki. Masalah kita menjalankan aktivitas yang produktif atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Itu adalah sebuah pilihan hidup. Ketika kita tidak melakukan sebuah aktivitas, bukan karena kita tidak punya waktu, tetapi karena kita memang menganggap aktivitas itu tidak penting. Nah, ini perbedaannya antara waktu dan uang. Uang dan waktu sama-sama sumber daya yang terbatas, tetapi berbeda. Uang dapat dihemat, sementara waktu tidak. Uang dapat dikembangkan, sementara waktu tidak. Uang bisa tidak kita miliki, sementara waktu selalu kita miliki. Nah, dari paparan ini kita bisa memahami, kita bisa menyimpulkan bahwa waktu jauh lebih berharga daripada uang. Pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana kita mengalokasikan jatah 24 jam kita? Sudahkah kita memanfaatkan waktu kita dengan baik? Dan kalau kita amati dari apa yang sudah kita lakukan selama ini, sehari-hari, apa yang kita ingin ubah dari cara kita memanfaatkan waktu? Nah, silakan teman-teman siapkan kertasnya lagi, siapkan lagi catatannya. Saya ingin teman-teman membuat sebuah pie chart terkait penggunaan waktu teman-teman saat ini. Sederhana saja, misalnya gambarnya bisa saja seperti ini ya, ini hanya sebuah contoh. Dalam waktu 24 jam, berapa jam sih yang teman-teman alokasikan untuk tidur? Berapa jam yang teman-teman alokasikan untuk bekerja? Berapa jam yang teman-teman alokasikan untuk mandi, makan, dan lain sebagainya. Silakan dibuat pie chart dari penggunaan waktu teman-teman sekalian. Kondisi saat ini seperti apa? Jika memungkinkan di area bekerja, silakan teman-teman buatkan detail aktivitas secara lebih spesifik. Misalnya jika teman-teman punya pekerjaan katakanlah sebagai seorang penjual online, dan meluangkan waktu misalnya 5 jam per hari, dalam 5 jam itu ngapain aja, silakan didetailkan. Saya memberikan waktu sekitar 3 menit, silakan teman-teman buat pie chart dari penggunaan waktu teman-teman saat ini. Kemudian nanti PR-nya adalah, teman-teman inginnya
bentuk pie chart-nya itu seperti apa. Silahkan waktunya 3 menit. Dari sekarang kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan lewat grup chat ataupun dengan mengacungkan tangan. 3 menit dari sekarang, 3 menit dari sekarang dipersilakan. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut materinya. Jadi kita sudah membuat pie chart untuk penggunaan waktu kita saat ini. Nanti PR buat teman-teman adalah silakan dibuat pie chart yang idealnya. Penggunaan waktu yang idealnya seperti apa? Berapa jam untuk tidur, berapa jam untuk beristirahat, berapa jam untuk berolahraga, berapa jam untuk aktivitas pekerjaan, berapa jam untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Silakan nanti teman-teman buat pie chart dari penggunaan waktu yang ideal. Jadi di sesi saya akan ada banyak PR karena dalam waktu 2 jam ke depan fungsi saya hanya membekali teman-teman dengan berbagai tools. Teman-teman dapat tools, teman-teman perlu mulai mengerjakan PR-nya, perlu mulai berlatih dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Jadi kita tidak bisa mengelola waktu kita. Pada saat kita mendengar istilah time management, manajemen waktu atau pengelolaan waktu, sebenarnya yang kita kelola bukan waktunya. Yang kita kelola adalah aktivitas kita untuk mengisi waktu tersebut. Hanya untuk memudahkan, biasanya memang orang sebutnya dengan time management. Padahal kenyataannya kita tidak bisa mengelola waktu karena waktu kita terbatas 24 jam sehari. Yang bisa kita lakukan adalah mengelola aktivitasnya. Kita perlu memilih aktivitas-aktivitas apa saja yang perlu kita isi di 24 jam yang kita miliki. Apapun aktivitas yang kita lakukan untuk mengisinya, waktu akan terus berjalan. Maka gunakan waktu kita dengan bijak, karena waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Ada sebuah pepatah Arab yang menyebutkan al-waktu kasyaif. Jadi yang namanya waktu itu seperti pedang. In lam taqtahu qata'ak. Kalau kita tidak bisa memotongnya, kalau kita tidak bisa menggunakannya, maka pedang tersebut akan memotong kita. Jadi waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak bisa memotongnya, kita tidak bisa menggunakannya, pedang itu akan memotong kita sendiri. Jadi satu poin yang perlu kita ambil dari prinsip yang pertama ini adalah gunakan waktu kita dengan bijak. Oke, kita sudah bahas prinsip yang pertama, yaitu tentang waktu. Sekarang kita masuk ke bahasan yang kedua, prinsip tentang aktivitas. Nah, terkait dengan aktivitas ini, saya yakin teman-teman sangat familiar dengan
kuadran waktu, kuadran aktivitas yang disampaikan oleh Pak Stephen Covey di bukunya Seven Habits for Highly Effective People. Jadi Pak Stephen Covey membagi aktivitas, mungkin ini judulnya lebih cocok kuadran aktivitas ya, membagi aktivitas kita menjadi ke dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah kuadran penting dan mendesak. Aktivitas-aktivitas yang masuk di sini adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya penting, tidak hanya penting, juga mendesak. Misalnya penyelesaian krisis, penyelesaian masalah-masalah yang mendesak, deadline, dan lain sebagainya. Bila kita menghabiskan banyak waktu kita di kuadran 1 ini, tentu saja kita itu seperti seorang pemadam kebakaran. Maksudnya bagaimana? Ya kita hanya mengerjakan hal-hal yang bersifat darurat. Dan tentu saja pada saat ini terjadi, kita akan menjadi sangat stressful, kita akan merasakan banyak stres, karena apa? Kita hanya mengerjakan dari satu deadline ke deadline yang lain, menyelesaikan dari satu krisis ke krisis yang lain. Idealnya kita meluangkan waktu kita di kuadran 2. Nanti saya akan bahas apa yang dimaksud dengan kuadran 2. Saya lompat dulu ke kuadran 3. Kuadran 3 adalah kuadran distraksi. Ketika waktu kita habis untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang mendesak, tetapi sebenarnya tidak penting. Misalnya interupsi, telepon, SMS, chat, yang ternyata tidak penting, tapi mereka mendesak untuk dijawab saat itu juga. Beberapa rapat juga mendesak untuk dilakukan, tetapi sebenarnya pada saat kita datang tidak penting isinya. Beberapa telepon, beberapa komunikasi pun seperti itu. Jika kita menghabiskan waktu kita di kuadran 3, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita merasa tidak dapat mengendalikan hidup. Karena apa? Karena hidup kita hanya bereaksi, merespon permintaan orang lain. Kita seakan-akan hidup di bawah kendali orang lain. Itu bila kita menghabiskan waktu untuk kuadran 3. Dan kuadran 4 adalah kuadran pada saat kita membuang-buang waktu. Misalnya menghabiskan waktu untuk scrolling timeline di Facebook, nonton TV berlebihan, chit-chat yang nggak penting tanpa tujuan. Ini adalah kuadran saat kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak juga mendesak. Nah, idealnya kita perlu menggeser penggunaan waktu kita, menginvestasikan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas di kuadran 2. Kuadran 2 adalah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang penting, meskipun itu belum mendesak. Misalnya tindakan-tindakan pencegahan, perawatan, pemeliharaan, pengembangan diri, proses perencanaan. Olahraga misalnya, olahraga termasuk kategori yang penting meskipun tidak mendesak, karena kita masih sehat. Kita masih sehat, kita merasa olahraga itu bukan sesuatu yang mendesak. Tetapi sebenarnya itu hal yang penting dalam hidup kita. Membuat rencana pun sama, penetapan tujuan, meluangkan waktu untuk berpikir, merancang visi misalnya, itu adalah aktivitas-aktivitas penting yang tidak mendesak. Karena tidak mendesak, kita merasa tidak perlu melakukannya saat ini. Padahal perlu. Karena apa? Karena cepat atau lambat, aktivitas yang tidak mendesak ini, aktivitas yang penting namun tidak mendesak ini, lama-kelamaan akan berubah menjadi mendesak di satu saat nanti. Nah, ini kuadran waktu dari Stephen Covey. Nah, kita bisa menggunakan konsep ini untuk memetakan aktivitas kita sehari-hari berdasarkan tadi pie chart yang kita sudah gunakan tentang pengelolaan waktu.
kita bisa memetakan, memasukkan aktivitas-aktivitas kita di dalam 4 kuadran ini. Silakan saya berikan waktu sekitar 1 menit, silakan teman-teman buat kuadran aktivitas semacam ini, kemudian selama ini coba masukkan aktivitas-aktivitas teman-teman, mana yang selama ini masuk ke kuadran 1, misalnya mengerjakan proposal pada saat sudah deadline misalnya. Tuliskan di situ. Mana yang masuk ke kuadran 2 yang sudah teman-teman lakukan, mana yang belum teman-teman lakukan dan ingin teman-teman lakukan, masukkan juga di sana. Mana aktivitas-aktivitas yang masuk ke kuadran 3, kuadran distraksi, dan mana aktivitas-aktivitas yang selama ini masuk ke kuadran 4 atau time waster, pembuang waktu. Silakan saya berikan waktu sekitar 1 menit, teman-teman tuliskan aktivitas-aktivitas yang masuk ke kuadran 1, 2, 3, dan 4. 1 menit dari sekarang, dipersilakan. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, kita masuk ke bahasan berikutnya. Ada alternatif lain untuk memahami tentang pentingnya aktivitas, pentingnya memilah aktivitas. Jika kuadran aktivitas ini adalah dari Pak Stephen Covey, maka piramida aktivitas ini yang akan saya tunjukkan adalah konsep dari Eben Pagan. Beliau adalah seorang internet marketer yang juga belajar NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, kalau versinya beliau sebenarnya mirip-mirip, hanya Eben Pagan dia membuatnya dalam versi piramida. Jadi dia membagi aktivitas itu menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah aktivitas yang memiliki nilai negatif atau 0 atau negatif, zero or negative value. Kemudian aktivitas-aktivitas yang nilainya low dollar per hour, jadi murah gitu ya, aktivitas-aktivitas murah. Kemudian aktivitas yang ketiga adalah aktivitas yang high dollar per hour, yang bernilai tinggi, dan aktivitas puncaknya adalah yang high lifetime value. Artinya aktivitas yang agak susah kalau dirupiahkan, didolarkan. Nah, kita juga bisa membagi aktivitas-aktivitas sehari-hari kita, aktivitas harian kita, menjadi 4 kelompok seperti yang direkomendasikan Eben Pagan ini. Nah, contohnya misalnya kita bisa lihat di sini, untuk yang zero atau negative value, saya masukkan misalnya chit-chat yang nggak jelas, kemudian Facebook surfing gitu ya, kita scrolling timeline Facebook itu bisa jadi zero value atau negative value. Kemudian yang low dollar per hour, misalnya pekerjaan-pekerjaan administratif, artinya kita bisa delegasikan ke orang lain. Pekerjaan-pekerjaan bisa didelegasikan, bahkan belanja gitu ya, kecuali kita punya tujuan lain dari belanja, misalnya untuk berolahraga, rekreasi, atau nemenin istri, boleh kita masukkan itu sebagai high lifetime value. Tapi kalau misalnya belanjanya hanya belanja kebutuhan rumah tangga dan tanpa tujuan, kemudian belanja juga sambil stres, maka itu kita bisa masukkan ke low dollar per hour, pekerjaan rumah dan sebagainya.
Kemudian kategori berikutnya adalah aktivitas-aktivitas yang masuk kategori high dollar per hour. Nah, ini aktivitas-aktivitas yang meningkatkan saldo rekening misalnya ya, penjualan, pemasaran, networking dengan orang lain, dan lain sebagainya. Dan yang puncaknya adalah aktivitas-aktivitas yang tidak bisa dirupiahkan karena nilainya sangat tinggi, misalnya kita sebutnya high lifetime value. Misalnya kita beribadah, membangun hubungan dengan pasangan, dengan anak, membuat perencanaan, membangun sistem. Ini aktivitas-aktivitas yang tidak langsung menghasilkan uang, tetapi kalau kita kerjakan, itu akan berdampak signifikan terhadap hidup kita. Olahraga, belajar, membaca, mengembangkan diri, sebagainya. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsep dari Pak Stephen Covey tadi, high lifetime value ini semacam kuadran 2. Kuadran 2 di kuadran buatan Stephen Covey. High dollar per hour pun masih masuk ke kuadran 2. Sementara yang low dollar per hour ini masuk di kuadran 3, dan yang zero atau negative value itu masuk di kuadran 4. Nah, silakan teman-teman berlatih, silakan petakan aktivitas teman-teman sehari-hari, mana kira-kira yang masuk ke zero or negative value, mana yang masuk ke low dollar per hour, mana yang masuk ke high dollar per hour, mana yang masuk ke high lifetime value. Silakan, waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, sudah? Nah, di prinsip aktivitas ini, apa intinya? Intinya adalah kita perlu memetakan aktivitas kita, mana aktivitas yang high impact, yang mempunyai impact yang tinggi dalam hidup kita, mana yang low impact, mana yang impact-nya rendah, mana yang bahkan punya negative impact terhadap hidup kita. Nah, kita perlu petakan, dan kalau kita hubungkan dengan konsep waktu yang sebelumnya, maka kita perlu mengisi waktu kita setiap hari, waktu kita bahkan setiap menit, setiap detik, dengan aktivitas-aktivitas yang memang berdampak tinggi di dalam hidup kita. Yang berdampak tinggi tidak selalu aktivitas serius, aktivitas istirahat, tidur siang itu pun bisa masuk ke dalam kategori aktivitas bernilai tinggi. Karena apa? Karena sifatnya aktivitas tersebut bersifat pemeliharaan, memastikan bahwa tubuh kita, pikiran kita sehat. Jadi setelah kita memahami pentingnya waktu, terbatasnya waktu, maka yang kedua kita perlu memahami, kita perlu menggunakan waktu kita sebaik mungkin, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang high lifetime value atau high dollar per hour. Aktivitas-aktivitas kuadran 2. Oke, kita sudah bahas dua prinsip. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah aktivitas. Nah, sekarang kita masuk bahasan ke prinsip yang ketiga, yaitu tentang willpower. Apa yang dimaksud dengan willpower? Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bisa menyebut willpower dengan tekad, dengan kemauan, dengan disiplin diri. Jadi ada seorang psikolog namanya Roy Baumeister, dia menyebutkan bahwa ada 3 elemen kalau kita mau mencapai sebuah tujuan, kalau kita ingin mewujudkan sebuah tujuan. Yang pertama adalah kita perlu set goal-nya se-clear mungkin, sejelas mungkin, beserta dengan alasan kenapa kita menginginkan goal tersebut.
Jadi setting tujuannya sejelas mungkin beserta alasan kenapa kita menginginkan tujuan tersebut. Yang kedua adalah kita perlu memonitor perilaku, aktivitas-aktivitas yang mendekatkan kita ke tujuan kita. Dan yang ketiga adalah kita membutuhkan willpower. Kita membutuhkan tekad, motivasi, kemauan, disiplin diri, apapun istilahnya. Kalau di teman-teman psikologi, mereka mendefinisikan willpower sebagai kemampuan menunda kesenangan, menolak godaan jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, tanpa willpower, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Tanpa willpower, kita tidak akan bisa memilih untuk membaca buku dibandingkan membaca Facebook. Tanpa willpower, kita nggak akan mampu seperti itu. Tanpa willpower, kita tidak akan bisa menghilangkan rasa malas untuk berolahraga dan memilih untuk tidur-tiduran daripada berolahraga. Jadi kita memerlukan yang namanya willpower. Nah, willpower ini ada di mana? Willpower ini ada di otak kita, posisinya ada di prefrontal cortex, jadi bagian otak depan manusia. Nah, banyak orang menganggap yang namanya willpower itu tidak terbatas. Yang namanya kemauan itu tidak terbatas, yang namanya tekad itu tidak terbatas. Namun, penelitian di psikologi menyebutkan ternyata yang namanya willpower itu terbatas, yang namanya tekad, kemauan itu terbatas. Artinya sumber daya untuk willpower ini terbatas. Tidak cukup, kita kadang-kadang membayangkan yang namanya willpower atau kemauan atau tekad ini tanpa batas sehingga kita menganggap asal kita mau pasti kita bisa dan sebagainya. Faktanya yang namanya willpower terbatas. Jadi ada semacam kuota. Jadi kalau kita analogikan itu, willpower itu seperti paket data internet, jadi ada kuotanya. Biasanya di pagi hari willpower kita itu full. Kemudian makin siang itu makin turun. Sehingga di sore hari atau malam hari, kadar willpower kita itu sangat rendah, sangat lemah. Nah, apa dampaknya pada saat willpower kita tinggi dan willpower kita rendah? Pada saat willpower kita tinggi, kita bisa berpikir dengan jernih, kita bisa memilih dengan jernih, kita bisa melakukan sesuatu dengan baik, dengan fokus. Sementara pada saat willpower kita rendah, kekuatan kita melemah, kekuatan kehendak kita melemah, tekad kita melemah, kita mudah tergoda melakukan hal-hal yang tidak penting. Kita mudah tergoda untuk menghibur diri daripada melakukan tugas-tugas yang penting. Kita lebih sulit untuk menolak godaan, kita lebih sulit untuk menolak tawaran, kita juga berat untuk berpikir dan sebagainya pada saat willpower kita rendah. Nah, willpower ini kita perlu supaya apa? Supaya kita mampu fokus pada saat kita mengerjakan sesuatu. Ini fakta yang pertama, willpower kita terbatas. Artinya kita perlu gunakan sebijak mungkin. Kita perlu tahu kapan willpower kita ada di peak, ada di puncak, kapan willpower kita mulai melemah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa analogikan willpower itu seperti otot. Artinya kita bisa melatihnya. Dan kalau tidak dilatih, willpower kita akan lemah. Maka kita perlu melatihnya, seperti otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat willpower kita. Jadi katakanlah misalnya willpower kita puncaknya hanya 2 jam saat ini, dengan kita latih, kita bisa mengextend willpower kita sampai 3 jam, 4 jam. Willpower seperti otot, kita perlu melatihnya secara sadar. Cara latihan yang paling sederhana adalah membiasakan duduk dengan menegakkan punggung, itu yang paling sederhana. Membiasakan duduk dengan menegakkan punggung. Kemudian cara lain adalah kita membentuk sebuah kebiasaan baru, itu juga melatih willpower. Misalnya meluangkan waktu membaca 1 halaman pada saat sebelum tidur misalnya, itu juga akan melatih willpower. Yang ketiga, willpower dapat dihemat dan dapat diperbaharui. Jadi meskipun terbatas, kita bisa menghematnya. Misalnya dengan cara apa?
dengan cara mengatur lingkungan kita. Misal pada saat kita diet, kita tidak ingin mengonsumsi asupan-asupan yang apa namanya tidak baik bagi tubuh kita, kita bisa mengelola lingkungan kita dengan cara misalnya katakanlah pastikan di kulkas hanya tersedia buah-buahan dan sayur-sayuran dan tidak tersedia makanan minuman manis misalnya. Itu adalah salah satu cara untuk menghemat willpower sehingga kita tidak perlu capek untuk memilih, kita tuh perlu capek untuk menahan diri memilih apakah makanan ini baik atau tidak. Nah, willpower juga bisa diperbaharui, misalnya dengan cara tidur siang. Pada saat kita tidur siang, kita 10 menit, 15 menit, atau 20 menit, tidak harus tidur, benar-benar tidur, cukup dengan menutup mata, merilekskan badan, willpower kita juga akan terbaharui. Nah, ini adalah pemahaman seputar willpower. Nanti kalau misalnya memang ada yang masih belum dipahami terkait willpower ini, silakan nanti ditanyakan. Saya akan berikan sesi khusus untuk tanya-jawab. Namun konsepnya adalah seperti ini, willpower kita terbatas, sehingga kita perlu gunakan sehemat mungkin, sebijak mungkin. Kemudian willpower kita seperti otot, kita bisa melatihnya, dan willpower kita bisa dihemat dan diperbaharui. Ini yang perlu kita pahami tentang willpower. Nah, untuk latihan, silakan teman-teman gambarkan siklus willpower teman-teman. Jadi dalam satu hari, silakan digambarkan kapan teman-teman merasa begitu kreatif dan begitu berdaya, kapan teman-teman merasa lemah dan tidak berdaya. Nanti dibuat siklusnya. Contoh siklusnya nanti seperti ini misalnya ya. Misalnya jam 4, willpower-nya mulai naik, puncaknya di jam 8 misalnya. Kemudian semakin lemah, dan sebagainya, dan seterusnya. Naik lagi jam 9, misalnya seperti ini. Siklus setiap orang berbeda-beda. Silakan teman-teman gambarkan siklus willpower teman-teman, kapan teman-teman merasa begitu berdaya, kapan teman-teman merasa lemah, tidak berdaya. Ini tujuannya adalah supaya kita memahami pola kita sendiri. Itu yang pertama. Latihan yang kedua adalah silakan diidentifikasi aktivitas apa yang selama ini terbukti berhasil untuk mengembalikan willpower Anda pada saat Anda mulai melemah, mulai mudah lelah, gampang tersinggung, itu ciri-ciri willpower sedang rendah. Apa aktivitas yang bisa mengembalikan willpower Anda? Nah, dan yang ketiga, saat willpower Anda tinggi, Anda akan gunakan waktu Anda tersebut untuk aktivitas apa? Silahkan dituliskan, saya beri waktu sekitar 3 menit untuk menggambar siklusnya, kemudian menuliskan aktivitas-aktivitas yang mungkin dapat mengembalikan willpower Anda, dan menuliskan aktivitas apa yang akan Anda isi pada saat willpower Anda tinggi, sedang bagus-bagusnya. 3 menit dari sekarang, silakan.
Oke, sudah ya? Kalau sudah, oke, kalau sudah kita lanjut materinya. Jadi kita sudah bahas 4 prinsip, mulai dari waktu, kemudian aktivitas, willpower. Sorry, 3 prinsip, waktu, aktivitas, dan willpower. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan prinsip yang keempat, yaitu tentang fokus. Tentang fokus. Memahami konsep fokus ini penting karena jangan sampai kita termakan oleh mitos-mitos seputar fokus ini ya. Mitos yang paling utama adalah tentang multitasking. Jadi banyak orang menganggap multitasking itu sesuatu yang baik, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang ya namanya juga manusia pasti multitasking. Terutama ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu menganggap yang namanya multitasking itu sesuatu yang sudah default-nya, sudah dari sananya. Memang sudah diciptakan untuk multitasking seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari cara kerja otak, sebenarnya otak itu didesain tidak untuk multitasking. Jadi desainnya itu adalah single tasking. Jadi pada saat seseorang mengerjakan sesuatu dengan multitasking, yang dilakukan oleh otak kita adalah berpindah-pindah fokus dari satu fokus ke fokus yang lain. Jadi pekerjaannya sebenarnya single tasking. Mengerjakan A, fokus ke A, kemudian jeda, fokus ke B, jeda, fokus ke A lagi, dan seterusnya. Jadi semacam hanya berubah-ubah aja dari fokus ke A ke B ke A ke B. Tidak mengerjakan A dan B bersamaan sebenarnya. Otak kita bekerja single tasking. Terutama untuk hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang bersifat membutuhkan konsentrasi tinggi. Untuk hal-hal yang bersifat membutuhkan fokus yang tinggi, otak kita bekerja secara single tasking. Yang kedua, dari beberapa riset kita bisa menemukan bahwa multitasking sebenarnya memboroskan waktu. Katakanlah misalnya kita, yang paling sederhana, contoh misalnya menulis. Saya katakanlah meluangkan waktu untuk menulis sekitar 20 menit misalnya, kemudian saya menulis sambil browsing, saya menulis sambil buka Facebook, saya menulis sambil melakukan hal-hal lain, buka chat dan sebagainya. Kalau kita hitung total untuk mengerjakan menulisnya bisa jadi lewat dari 20 menit, bisa 40 menit, bisa 50 menit. Karena apa? Pada saat kita terdistraksi oleh satu aktivitas lain, kita butuh waktu sepersekian detik untuk kembali ke aktivitas utama. Jadi sebenarnya kalau kita hitung secara overall, yang namanya multitasking itu memboroskan waktu. Dan yang ketiga, multitasking meningkatkan risiko kesalahan dalam melakukan sesuatu. Jadi itulah sebabnya kenapa para pengawas bandara tidak boleh multitasking, karena kesalahan sedikit pengawas bandara salah sedikit menjudge sesuatu, mengobserv sesuatu, risikonya fatal. Risikonya adalah pesawat bisa nabrak dan sebagainya. Multitasking meningkatkan risiko kesalahan. Ini semuanya berbasis riset. Kita ada risetnya. Nanti kalau teman-teman tertarik untuk risetnya, nanti saya share mungkin beberapa artikel terkait bahaya dari multitasking. Nah, artinya apa? Pada saat kita mau mengerjakan, katakanlah gini, oke Mas, tapi saya nggak bisa single tasking selama 24 jam misalnya, nggak ada masalah. Yang kita fokuskan untuk single tasking adalah aktivitas-aktivitas yang bernilai tinggi, yang high lifetime value. Misal, nemenin anak, itu ya single tasking, fokus ke nemenin anak. Jangan sambil buka-buka grup chatting dan sebagainya. Karena efeknya nanti akan berbeda. Kemudian aktivitas-aktivitas kuadran 2 itu juga usahakan single tasking.
aktivitas-aktivitas yang high dollar value per hour juga usahakan single tasking. Untuk aktivitas-aktivitas yang bernilai rendah, silakan Anda melakukan multitasking, itu nggak ada masalah. Jadi ini adalah mitos seputar multitasking. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan single tasking. Kerjakan satu hal satu waktu. Kemudian lindungi diri kita dari distraksi dan interupsi. Artinya ketika kita sedang mengerjakan sesuatu, jauhkan chat, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, Instagram dan sebagainya. Lindungi diri kita dari distraksi dan interupsi seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan teknik Pomodoro misalnya ya. Jadi fokus 25 menit, mengerjakan sesuatu secara fokus dalam 25 menit, kemudian kita istirahat 5 menit, ulangi lagi 20 menit lagi, istirahat 5 menit lagi, ulangi lagi 25 menit lagi, istirahat 5 menit lagi, lakukan 4 putaran, setelah itu istirahat 30 menit misalnya. Ini satu siklusnya Pomodoro, jadi 25 menit plus 5 menit, 25 plus 5 menit, 25 plus 5 menit, selama 4 kali, kemudian kita istirahat 30 menit. Nah, ini juga bisa mengatur ritme kita, menghemat willpower kita juga, dan kita juga bisa jauh lebih fokus mengerjakan sesuatu. Oke, kalau ada pertanyaan boleh diajukan di grup chat ya, sambil saya lanjutkan materinya. Jadi di prinsip yang keempat ini adalah fokus, artinya kita kerjakan satu hal satu waktu, single tasking, kemudian hindari multitasking. Sekarang kita masuk ke prinsip terakhir, yaitu prinsip ke-5. Itu tentang kebiasaan. Jadi setelah kita paham tentang waktu, tentang aktivitas yang bernilai tinggi, tentang willpower, tentang pentingnya fokus, single tasking, yang terakhir adalah kita perlu memahami konsep tentang kebiasaan, tentang habit. Kenapa penting? Karena kebiasaan ini bisa menghemat willpower kita. Katakanlah misalnya gini, kita nggak pernah olahraga, misalnya ya, kemudian kita memutuskan untuk berolahraga. Pada saat kita memutuskan untuk berolahraga, itu kita membutuhkan willpower yang luar biasa. Kita membutuhkan willpower yang luar biasa. Untuk mendorong diri kita sampai akhirnya kita benar-benar berolahraga. Kita membutuhkan willpower yang luar biasa. Itu menguras kuota willpower kita. Jangankan untuk melakukan berolahraga, sekedar kita berpikir, bertanya, hari ini mau sarapan apa, hari ini mau makan apa, hari ini mau makan baju apa, itu pun sudah menguras willpower. Nah, pada saat kita sudah punya sebuah kebiasaan, kita akan menghemat willpower kita, sehingga kita bisa menggunakan willpower ini untuk hal-hal yang lain. Itulah sebabnya kalau kita lihat misalnya Mark Zuckerberg ataupun para milioner lainnya, mereka punya bajunya itu aja. Karena apa? Mereka ingin menghemat willpower-nya. Mereka tidak ingin tidak ingin menyia-nyiakan willpower-nya hanya untuk memikirkan hari ini mau pakai baju apa dan sebagainya. Nah, kebiasaan bisa menghemat willpower. Kita kembali lagi ke contoh tadi. Misalnya kita tidak terbiasa berolahraga, kemudian kita ingin berolahraga. Pertama kali kita mau melakukan olahraga, kita memerlukan willpower yang luar biasa. Namun, seiring waktu, pada saat kita sudah memaksakan diri kita, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kemudian kita rutin berolahraga selama 30 hari, selama 40 hari, selama 60 hari, selama 66 hari. Setelah lewat dari 66 hari, kita tidak membutuhkan willpower lagi untuk berolahraga. Jadi angka aman untuk membentuk kebiasaan adalah 66 hari. Ini angka aman. Meskipun di beberapa pendekatan menyebutkan bahwa kita cukup membutuhkan waktu 21 hari atau 30 hari. Tapi saya lebih suka dengan angka aman di 66 hari. Pada saat kita ingin membentuk sebuah kebiasaan, kita membutuhkan waktu kurang lebih 66 hari. Dan pada saat kebiasaan yang terbentuk, kita nggak butuh willpower lagi untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi
kita tidak pernah berolahraga, kemudian kita biasakan, maka setelah 66 hari, kita tidak perlu willpower lagi. Kita tidak perlu mendorong diri kita lagi untuk berolahraga, karena itu sudah jadi bagian dari diri kita. Demikian juga dengan kebiasaan-kebiasaan lain. Kita ingin terbiasa menulis misalnya 1 halaman per hari. Awalnya usaha kita luar biasa, kerja keras kita luar biasa. Kita memerlukan motivasi, dorongan yang luar biasa. Namun setelah lewat dari 66 hari, itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita tidak memerlukan willpower lagi. Apapun kebiasaan Anda, setelah kita berhasil membentuknya, maka itu tidak membutuhkan willpower lagi. Artinya ini akan bisa menghemat willpower kita. Kebiasaan akan menghemat willpower kita. Yang kedua, kebiasaan menentukan nasib kita. Menentukan hasil-hasil akhir yang kita capai dalam hidup. Kondisi kita dengan pasangan, karir kita, kemudian kondisi keuangan kita, semuanya tergantung dari kebiasaan kita. Jika kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang produktif, maka insya Allah nasib kita di area-area tersebut pun akan baik. Sebaliknya, jika kebiasaan kita tidak produktif, maka nasib kita di area-area tersebut pun menjadi tidak baik. Dan yang ketiga, kita perlu memahami yang namanya kebiasaan memiliki struktur. Kebiasaan memiliki struktur. Pada saat kita sudah memahami struktur dari kebiasaan, maka kita bisa menciptakan kebiasaan, kita bisa memulai sebuah kebiasaan baru. Apapun kebiasaan yang ingin kita miliki. Nah, strukturnya seperti apa? Struktur sederhananya seperti ini. Yes. Mas Haji mana Mas Haji? Ya, sebentar, ada interupsi. Ini struktur kebiasaan. Struktur kebiasaan. Jadi setiap kebiasaan pasti punya 3 elemen seperti ini. Ada pemicunya, ada rutinitasnya. Rutinitas itu adalah aktivitas rutinnya, dan ada imbalannya. Nah, apapun bentuk kebiasaannya pasti memenuhi 3 elemen ini. Contoh misalnya, apa misalnya ya? Kebiasaan minum kopi pagi hari, itu pasti ada pemicunya. Pemicunya ya misalnya habis mandi ngopi. Habis ngopi, imbalannya bentuknya bisa imbalan, sebagian besar imbalan yang sifatnya mental ya. Merasa segar, merasa puas, dan sebagainya. Kemudian adiksi juga bentuknya seperti ini ya, kecanduan, katakanlah kecanduan buka handphone misalnya. Buka handphone sehari bisa sampai 250 kali misalnya, unlock screen-nya gitu misalnya. Itu juga pasti ada pemicunya. Misalnya pemicunya kelap-kelip di handphone, kemudian rutinitasnya adalah membuka aplikasi WhatsApp, imbalannya adalah kita merasa terpenuhi misalnya. Hampir semua kebiasaan memiliki bukan hampir ya, semua kebiasaan memiliki 3 elemen ini. Ada pemicunya, ada rutinitasnya, ada imbalannya. Nah, itulah sebabnya pada saat kita mau membentuk sebuah kebiasaan baru, yang perlu kita pikirkan adalah pemicunya. Paling mudah adalah kita menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama atau pada pemicu lama. Misalnya dulu waktu awal kali saya ingin membiasakan menulis, pada saat awal kali saya ingin membiasakan menulis, yang saya lakukan adalah saya menyisipkan kebiasaan menulis di antara kebiasaan minum kopi. Jadi biasanya setelah mandi minum kopi, kemudian saya merasa puas, saya sisipkan habis mandi, menulis, baru minum kopi. Jadi minum kopi itu sebagai imbalan saya sudah nulis. Ini struktur kebiasaan kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa bentuk kebiasaan tergantung dengan kebutuhan kita. Tergantung dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, kemudian persisnya kita membentuk sebuah kebiasaan baru. Untuk membentuk sebuah kebiasaan baru, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah cukup satu kebiasaan satu waktu. Artinya kalau misalnya bulan ini kita mau membentuk sebuah kebiasaan baru, fokus ke satu kebiasaan tersebut.
jangan bernafsu untuk membentuk banyak kebiasaan dalam satu waktu sekaligus. Ya, usahakan cukup satu kebiasaan satu waktu. Jangan terlalu berambisi menciptakan banyak kebiasaan sekaligus. Saya banyak belajar dari pemilik blog Zen Habits, Leo Babauta, bagaimana seorang ayah dengan berapa anaknya ya, 4 atau 6 gitu, saya lupa persisnya. Dia fokus membentuk satu kebiasaan satu waktu, dan dalam 1 bulan dia sudah memiliki 12 kebiasaan baru. Dalam satu tahun dia berhasil membentuk 12 kebiasaan baru. Dalam 2 tahun dia berhasil membentuk 24 kebiasaan baru. Dalam 3 tahun dia berhasil membentuk 36 kebiasaan baru. Sangat berbeda dengan kita. Kita cenderung terlalu berambisi, bernafsu untuk membentuk banyak kebiasaan sekaligus. Sehingga apa yang terjadi, tidak ada satu kebiasaan pun yang terbentuk. Setahun pun belum tentu ada 1, 2, 3 kebiasaan baru. Ya. Jadi pada saat kita ingin membangun sebuah kebiasaan baru, pada saat kita ingin menciptakan sebuah kebiasaan baru, fokus bentuk satu kebiasaan satu waktu. Yang kedua, mulai dari hal kecil. Jangan bernafsu untuk menciptakan sebuah kebiasaan besar sekaligus. Mulai dari hal yang kecil. Katakanlah misalnya kita ingin membiasakan olahraga. Kita langsung membuat kebiasaan ideal olahraga, misalnya 40 menit per hari misalnya. Ini beresiko. Resikonya apa? Resikonya adalah tingkat kegagalannya akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita pasang target yang lebih kecil. Misalnya pasang target olahraga 5 menit per hari, atau olahraga 3 menit per hari, atau bahkan olahraga 1 menit per hari. Usahakan pada saat kita membangun sebuah kebiasaan, menciptakan sebuah kebiasaan, pastikan potensi berhasilnya itu tinggi. Maka mulai dari hal yang kecil. Katakanlah misalnya olahraga, misalnya dengan awal 1 menit per hari. Setelah 1 minggu tingkatkan menjadi 2 menit. Kemudian tingkatkan lagi jadi 3 menit, menjadi 5 menit, dan seterusnya. Gunakan prinsip bola salju. Mulai dari hal kecil, kemudian bergulir semakin besar dan semakin besar. Jadi mulai dari hal yang kecil. Ingin terbiasa membaca buku, mulai dengan membaca 1 halaman per hari. 1 halaman per hari masih berat, 1 paragraf per hari. 1 paragraf per hari masih berat, cukup dengan 1 kalimat per hari misalnya. Jadi mulai dengan hal kecil. Ingin baca Quran rutin misalnya, mulai dengan yang sederhana, 1 halaman per setiap selesai sholat misalnya, atau 1 halaman terlalu berat, 1 ayat setiap selesai sholat. Mulai dari yang kecil, tetapi rutin, konsisten, istiqomah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tetapkan pemicunya. Usahakan pemicunya adalah sebuah kebiasaan yang sudah established. Jadi kita asosiasikan dengan aktivitas atau dengan dengan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita. Misal mau olahraga, kapan waktunya? Misal bangun tidur, push up 2 kali misalnya, atau misalnya sebelum mandi lompat di tempat 1 menit misalnya. Jadi harus ada pemicunya. Pemicunya apa? Sebelum melakukan sesuatu atau sesudah melakukan sesuatu. Pastikan ada pemicu yang jelas. Seperti contoh saya tadi, saya membiasakan menulis, pemicunya adalah mandi. Setelah mandi, nulis, baru minum kopi. Jadi ada urutannya, ada rutinitasnya. Ini akan memudahkan kita. Selesai sholat, apa? Sebelum sholat, apa? Setelah mandi, apa? Sebelum mandi, apa? Sebelum tidur, apa? Itu akan lebih mudah. Kita menetapkan pemicu dari aktivitas-aktivitas, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap hari. Jadi tetapkan pemicunya. Dan yang keempat adalah atur lingkungannya supaya lingkungannya membantu kita. Jadi kalau misalnya saya berniat untuk jogging besok, maka pada malam hari saya siapkan sepatu dan kaos olahraga di pintu kamar, misalnya seperti itu. Ini mengatur lingkungan supaya kita mudah untuk melaksanakan kebiasaan kita. Ya, jadi diatur lingkungannya sebaik mungkin supaya mendukung kita, bukan justru melawan kita. Dan yang kelima,
Ini sangat efektif, umumkan. Pada saat kita ingin punya satu kebiasaan baru, umumkan. Entah di Facebook, di grup WhatsApp, atau dimanapun, umumkan. Karena kadang-kadang kita butuh dukungan dari luar, butuh tekanan, sedikit tekanan dari luar, supaya kita benar-benar melakukan apa yang kita ingin lakukan. Nah, ini kurang lebih prinsipnya, prinsip bagaimana menciptakan sebuah kebiasaan baru, fokus satu kebiasaan satu waktu, kemudian mulai dari sebuah hal kecil, kebiasaan kecil, kemudian tetapkan pemicunya, kita kaitkan dengan kebiasaan yang sudah kita miliki setiap hari, atur lingkungannya supaya mendukung kebiasaan baru kita, dan umumkan. Nah, dari sini kita sudah belajar berarti total 5 prinsip. Mulai dari waktu, aktivitas. Waktu artinya kita perlu gunakan waktu kita sebaik mungkin. Fokus pada aktivitas, kita fokus pada aktivitas yang bernilai tinggi. Kemudian hemat willpower kita, gunakan dengan bijak. Kemudian lakukan satu waktu, fokus, single tasking, dan ciptakan kebiasaan. Untuk kebiasaan. Oke, kurang lebih itu prinsipnya, dan sebagai materi penutup, saya bagikan sedikit kutipan dari buku terbaru saya. Productivity hack. Nah, ini adalah shortcut atau metode-metode teruji yang sudah diuji coba untuk meningkatkan produktivitas. Semua hack yang saya bagikan di sini berdasarkan 5 prinsip tadi: waktu, aktivitas, willpower, fokus, dan kebiasaan. Oke, trik yang pertama. Tetapkan MIT kita setiap pagi. MIT itu adalah most important task. Beberapa orang memilih untuk malam sebelum tidur. Sebagian lagi pagi. Saya memilih pagi, menetapkan the most important task setiap pagi. Jadi 3 tugas, 3 aktivitas yang perlu dituntaskan hari ini. Tetapkan. Setiap hari kita perlu menetapkan MIT kita setiap pagi. Ini akan membuat kita lebih aware, lebih sadar dengan penggunaan waktu kita ke depan. Ini adalah proses perencanaan yang paling sederhana. Menetapkan 3 aktivitas terpenting, 3 tugas terpenting hari itu. Yang kedua, lakukan satu aktivitas satu waktu. Tadi kita sudah bahas. Kita gunakan misalnya teknik Pomodoro, 25 menit fokus, 5 menit istirahat, 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 kemudian istirahat 30 menit. Yang ketiga, keluarkan semua dari kepala kita, artinya jangan pernah, kalau ada hal-hal yang ngegantung di kepala, segera tuliskan. Saya punya buku khusus untuk menuliskan apapun yang ada di kepala. Jadi apapun yang ada di kepala, entah itu ide, entah itu pemikiran, agenda, hal-hal yang belum tuntas, dan sebagainya, keluarkan semuanya dari kepala sehingga kepala kita jernih, kita bisa berpikir dengan fokus. Tuliskan semuanya di satu buku khusus. Jangan pernah menyimpan sesuatu di kepala, tidak pernah kita keluarkan, karena itu akan membuat kita menjadi susah untuk fokus, susah untuk konsentrasi. Keluarkan semuanya dari kepala. Nanti kita proses, tapi untuk kebiasaan awal di-collecting dulu, keluarkan dulu semuanya dari kepala dulu. Yang keempat adalah ciptakan rutinitas pagi. Rutinitas pagi ini sebuah rutinitas, sebuah ritual yang tujuannya adalah untuk memulai hari. Apapun aktivitasnya, usahakan kita memiliki rutinitas pagi. Rutinitas yang apa namanya? Oke, sambung lagi ya. Rutinitasnya bentuknya macam-macam, misalnya bangun tidur, mandi, gosok gigi, olahraga 2 menit, dan seterusnya. Atau misalnya kita bangun tidur, mandi, kemudian
sholat subuh, baca Quran, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, kemudian olahraga 2 menit, baca buku, apapun bentuk rutinitasnya bebas. Usahakan kita punya sebuah ritual di pagi hari, rutinitas pagi yang membuat kita siap menjalani hari ini dengan bersemangat, dengan segar. Yang kelima, batasi media sosial atau komunikasi. Nah, ini kadang-kadang tidak mudah gitu ya. Yang bisa kita lakukan misalnya unsubscribe di email untuk berhenti berlangganan newsletter atau apa namanya media-media yang memang kita tidak benar-benar butuhkan misalnya. Kemudian di Facebook misalnya bisa unfollow, misalnya unfollow semua friend, misal aja ya, misal saja. Atau misalnya kita batasi hanya membuka email 2 kali sehari atau 1 kali sehari, batasi membuka Facebook hanya 2 kali sehari misalnya, batasi kapan kita berkomunikasi lewat WhatsApp, grup WhatsApp, lewat telepon gitu ya. Mematikan telepon di malam hari, ada banyak cara untuk membatasi media sosial komunikasi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencegah kita dari information overload. Jadi supaya otak kita, pikiran kita tidak banjir informasi, terutama informasi-informasi yang tidak penting, informasi-informasi yang tidak relevan, karena hampir sebagian besar informasi yang beredar saat ini adalah informasi-informasi yang tidak relevan, tidak penting, tidak relevan dan tidak penting. Jadi kita perlu membatasi media sosial kita, komunikasi yang kita lakukan dengan pihak luar, sehingga kita punya waktu dengan diri sendiri, punya waktu dengan pikiran kita sendiri, punya waktu dengan keluarga kita secara real time. Dan yang ke-6 adalah kelompokkan tugas yang sama, istilahnya batching ya. Jadi misalnya tugas yang sama apa? Tugasnya misalnya adalah membayar tagihan. Usahakan membayar tagihan itu di tanggal yang sama, usahakan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terlalu pusing. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut sedikit ya. Jadi kelompokkan tugas yang sama. Kita punya tugas apa, kerjakan di waktu yang sama. Kegiatan-kegiatan misalnya menjawab email, menjawab chat, usahakan di jam yang sama. Jadi jangan menjawab email, setiap kali email masuk langsung kita jawab. Itu membuat kita jadi mudah terdistraksi. Jadi matikan notifikasi, kita jawab di satu waktu. Personal chat, email, dan sebagainya, misalnya kita bisa kelompokkan tugas yang sama. Bersih-bersih rumah juga bisa kita kelompokkan di jam yang sama. Dan yang terakhir adalah kita lakukan 3 hal ini: eliminasi, otomatisasi, dan delegasi. Kita eliminasi tugas-tugas, aktivitas yang zero value atau negative value. Kemudian otomatisasi hal-hal yang bisa diotomatiskan, misalnya bayar tagihan bisa diotomatiskan dengan auto debit misalnya, yang gunakan itu. Investasi reksadana misalnya bisa diotomatisasi dengan auto debit, kita juga bisa gunakan itu. Dan yang terakhir adalah delegasi. Untuk hal-hal aktivitas-aktivitas yang bernilai rendah kita bisa delegasikan ke orang lain, ke tim, kita outsource ke orang lain dan sebagainya. Nah, ini sekedar trik, sekedar tips, namun prinsipnya tetap sama dengan 5 hal yang tadi kita bahas. Pemahaman kita terhadap waktu, terhadap aktivitas yang bernilai tinggi, kemudian terhadap willpower, terhadap fokus, multitasking versus single tasking, dan terhadap kebiasaan. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan, bisa dengan mengangkat tangan di sini, sampaikan langsung, atau melalui grup chat. Sekian, saya kembalikan ke Mas Samsul Hatta, atau langsung nih Mas.
Halo Mas Haji, Iya, boleh halo. nanya? Boleh. Iya, Mas. Mas, kalau melihat Mas Haji kan kayaknya gampang banget tuh ya mengeluarkan semua yang ada di ide lah yang ada di kepala. Saya tertarik di poin ketiga nih, keluarkan semua dari kepala. Ada nggak sih Mas tipsnya, mana sih yang lebih dulu ingin dikeluarkan gitu loh? Misalnya atau itu masalah, atau itu ide, atau sebuah rencana. Kira-kira mana yang lebih memungkinkan kita untuk bisa mengeluarkan itu dengan mudah gitu, Mas. Terima kasih. Oke. Nggak ada aturannya sebenarnya, Mas. Kalau untuk mengeluarkan semua yang ada di kepala itu ya memang keluarkan semuanya. Yang terpikir saat itu apa, itu yang dituliskan. Jadi apapun yang kepikir itu yang dituliskan. Entah itu ide, entah itu rencana. Tinggal nanti kita kasih kode aja di catatan kita, itu ide, rencana, project yang nggak selesai atau apa. Itu aja sih, Mas. Jadi konsepnya itu aja. Tidak perlu dipilah-pilah di awal. Karena otak kita bekerjanya kan gini ya, nyebar dulu, baru fokus. Jadi divergen dulu, baru konvergen. Cara kerja otak seperti itu. Sehingga pada saat kita menuliskan, ya tuliskan aja apapun yang terpikir, apapun yang terlewat di dalam pikiran, tanpa perlu kita pilah-pilah apakah ini rencana, apakah ini ide, atau sesuatu. Nanti ada tahap berikutnya, yaitu kita proses, mana yang mau kita masukkan ke planning kita, mana yang mau masuk ke to-do list kita, mana yang akan masuk jadi artikel misalnya. Misalnya seperti itu. Gitu, Mas Adi. Terima kasih, Mas Haji. Ya. Ini ada pertanyaan dari seseorang yang tidak mau disebut namanya. Saya ibu satu anak 4 tahun, seperti terjebak dalam rutinitas. Bangun, siap-siap, berangkat, antar anak ke daycare, pulang, jemput anak, sampai rumah udah capek. Mau baca buku saja lelah. Tipsnya bagaimana? Willpower kah? Fokus ke membentuk kebiasaan baru aja. Jadi apa yang mau dibiasakan? Misalnya mau membiasakan baca buku misalnya, ya udah kita sisipkan di antara rutinitas tersebut. Katakanlah misalnya sebelum siap-siap kita baca buku terlebih dahulu 1 halaman misalnya. Atau misalnya saat jemput anak kita baca buku 1 paragraf misalnya. Jadi kita sisipkan di antara aktivitas-aktivitas yang sudah ada, mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Dan yang perlu kita ingat adalah ini, waktu kita kan cuma 24 jam. Dan selama ini selalu full kan, selalu full dengan aktivitas selama 24 jam ini. Tetapi kita mungkin belum petakan di antara aktivitas-aktivitas selama 24 jam ini apakah semuanya produktif atau tidak. Nah, kita bisa coba identifikasi di antara 24 jam ini, karena kita nggak bisa nambah waktu, di antara 24 jam ini, mana sih yang sebenarnya tidak begitu produktif dan kita bisa alihkan. Karena pada saat kita mau nambah satu aktivitas baru, kita perlu mengurangi satu aktivitas lain. Jadi kuncinya itu, ketika kita mau menambah sebuah kebiasaan baru, kita perlu mengorbankan satu aktivitas lama. Nah, misal mau baca buku, 1 halaman, katakanlah waktunya 15 menit. Oke, selama ini dalam 24 jam, kita bisa ambil 15 menit itu dengan mengorbankan aktivitas yang mana. Misal, kita scrolling Facebook-nya 30 menit, kita kurangi jadi 15 menit sisanya untuk membaca buku. Jadi, dilakukan saja latihannya, mulai dari memetakan waktu, aktivitas, kemudian bentuk kebiasaan barunya, misalnya mau baca buku, ya tetapkan baca buku berapa menit, apa yang akan kita korbankan supaya kita bisa memiliki kebiasaan yang produktif. Seperti itu mungkin ya. Ada lagi silakan yang mau. Oke, ini ada pertanyaan lain. WA grup di kantor itu sebagai sarana pengumuman. Tapi pertanyaannya belum ada nih. Pertanyaannya apa nih? Masih titik-titik is typing kayaknya, Mas. Oh, titik-titik is typing.
Bagaimana caranya kembali ke fokus? Ya, oke. Sebentar kita lihat HP dan lain sebagainya. Ini jawabnya agak susah-susah gampang karena ada di luar kendali kita ya, tentang bagaimana bagaimana orang memposting sebuah pengumuman di WhatsApp gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita memang sudah punya sebuah kebiasaan tertentu, katakanlah misalnya kita umumkan saya hanya baca grup WhatsApp ini jam sekian dan jam sekian, biasanya sih teman-teman di grup tersebut bisa memahami seperti itu. Nah, kalau memang itu tidak mungkin dilakukan, bisa juga kita nego ke teman-teman di grup WhatsApp, misalnya pengumuman penting itu dipostingnya jam berapa dan jam berapa, seperti itu. Jadi jangan dipostingnya itu dadakan, tapi dipostingnya itu ada jadwalnya. Karena pada saat sudah pengumuman di grup WhatsApp itu kita tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang cuma chit-chat nggak penting. Itu alternatif yang kedua. Alternatif yang ketiga, kalau memang tidak bisa dilakukan, yang pertama dan yang kedua itu tidak bisa dilakukan, alternatif yang ketiga adalah ya nggak apa-apa, kita buka grup WhatsApp tersebut pada saat kita sedang break. Jadi kalau misalnya menggunakan teknik tadi, 25 menit fokus, 5 menit istirahat, ya kita buka grupnya pada saat kita sedang beristirahat. Seperti itu paling ya. Jadi alternatifnya seperti itu. Tentu saja nanti pola setiap orang berbeda. Setiap orang pasti nanti akan menemukan pola produktifnya sendiri-sendiri. Yang paling pas untuk dia yang seperti apa. Ya, itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalaupun tidak menjawab, ya nanti kita sama-sama brainstorming cari cara yang paling pas. Oke, pertanyaan berikutnya dari Teh Rani. Kalau Mas Aji sendiri biasanya mendelegasikan aktivitas apa saja? Ini jadi bongkar-bongkaran. Yang didelegasikan banyak sih. Yang didelegasikan pesan makanan kadang-kadang delegasi. Delegasinya ke siapa? Ke GoFood gitu ya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang nggak selalu. Kemudian aktivitas-aktivitas terkait pekerjaan udah pasti banyak. Jadi kemarin sudah jalan 3 bulan, saya ngangkat manajer untuk menggantikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin. Ya kalau di list akan sangat banyak ya, akan sangat banyak sekali. Apalagi ya, dan lain-lain lah. Itu Teh Rani. Ada lagi? Berapa MIT yang perlu ditetapkan setiap hari maksimalnya? Maksimal 3, jangan banyak-banyak. Maksimal 3, kalau 3 udah selesai, tambah lagi boleh. Tapi ya maksimal 3 lah. Kan tugas penting kita sebenarnya nggak terlalu banyak. Gitu. Karena biasanya MIT terkait project yang sedang dikerjakan. Sementara hal-hal lain yang sudah jadi kebiasaan kan nggak perlu lagi dimasukin di MIT. Misalnya kita sudah punya kebiasaan, karena saya banyak nulis, kemudian aktivitas lainnya adalah jualan via internet, itu sudah jadi kebiasaan, nggak perlu saya masukkan di MIT kecuali memang ada project tertentu. Misalnya hari ini perlu dituntaskan strategi untuk pemasaran buku baru, misalnya itu saya masukin ke MIT hari tersebut, tetapi di breakdown sekecil mungkin. Jadi terkait dengan persiapan promosi buku baru, apa sih yang perlu dituntaskan hari ini. Jadi jawabannya berapa MIT yang perlu ditetapkan setiap hari, maksimal 3. Dan usahakan semuanya selesai, kalau target saya sih sebelum jam 12 siang udah selesai MIT-nya.
Berapa proyek yang difokuskan dalam 1 bulan, 1 minggu, 1 hari? 1. Jawabannya 1. 1. Jadi berapa proyek yang difokuskan dalam 1 bulan, 1 minggu, 1 hari? 1 sih, jawabannya 1 sih. Tapi kalau di breakdown, 1 bulan proyek besar biasanya cuma 1, yang lainnya hanya proyek-proyek tambahan. Pertanyaan dari Mas Adi, meningkatkan willpower, apakah ada nutrisinya juga? Ada. Lalu apakah durasi willpower setiap orang berbeda-beda? Iya, jawabannya gitu. Jadi durasi willpower setiap orang beda-beda, betul, beda-beda. Ada orang yang willpowernya bisa, kemampuan fokusnya, kemampuan untuk semangat itu bisa bertahan 2 jam, ada yang cuma 30 menit. Kalau Mas Adi sempat coba searching tentang ini, marshmallow test. Jadi marshmallow test itu tes tentang ini, tentang willpower, yang kita bisa lihat anak-anak kecil yang tidak anak-anak kecil ternyata durasi willpower-nya beda-beda, kemampuan willpower-nya beda-beda, dan itu ngefek pada saat mereka sudah dewasa. Mereka yang punya willpower bagus, ternyata pada saat dewasa karirnya lebih bagus, kuliahnya lebih bagus dan sebagainya. Sementara yang willpower-nya lemah, sebaliknya. Nutrisinya mirip nutrisi untuk diet. Jadi misalnya kita makan makanan karbohidrat kompleks itu bagus untuk willpower. Sementara kalau karbohidrat yang sederhana itu tidak bagus untuk willpower. Jadi pilih makanan-makanan yang glycemic index-nya apa nih? Ini pertanyaannya. Terani kok gini? Nutrisi apa yang dikonsumsi setiap hari? Bentar. Saya bahas dulu yang Mas Adi ya. Mana Mas Adi tadi? Cara meningkatkan durasi willpower. Bisa dilatih. Panjang, nanti saya kasih artikelnya aja Mas Adi ya. Kasih artikelnya. Asupan nutrisi. Apa ya? Saya yang wajib makan vitamin C sama omega 3. Saya yang wajib makan vitamin C sama omega 3. Karena itu nggak bisa diproduksi oleh tubuh. Vitamin B kadang-kadang. Kalau lagi capek. Gitu. Ada lagi? Mas Haji rambutnya bagus. Pasti dibahas juga ya. Ini tentang meningkatkan willpower, kemudian tips untuk willpower dan sebagainya. Nanti saya share artikelnya aja karena saya pernah nulis, ingat saya pernah nulis tentang artikel itu, atau beli buku ini. Di sini lengkap tentang willpower. Ya. Nah, udah loh Mas. Ya, akhirnya keluar juga bukunya. Silakan yang mau beli buku boleh di siapa yang mau memfasilitasi. Ada nomornya Mas di sini ya. Sebentar, ada kayak? Seingat saya sih ada. Kayaknya ada deh Mas, kayaknya ada. Oh ada tuh. Halaman 101 sampai 120. 20 halaman tuh tentang willpower. Yang mau bukunya Mantap. silakan hubungi Teh Rani, chapter Jakarta. Aku udah. Ini ada satu pertanyaan, cuma saya masih belum paham maksud pertanyaannya apa. Kalau habis rapat lalu pusing, sudah nggak bisa mikir lagi, apa tunggu pusingnya hilang? Baru kerja lagi? Oh, baru kerja lagi. Iyalah, jawabannya iya. Jadi istirahat sebentar, 5 menit atau 5 menit sampai 15 menit. Gitu. Biasanya akan akan memulihkan kita.
Jangan lupa cek dokter. Kalau habis rapat pusing, cek dokter atau cek ke psikolog. Atau cek pimpinan rapatnya juga boleh. Ada lagi? Nanti masuk lagi jam berapa, Mas? Mas Samsul? Yes. Gimana, Mas? Mas Samsul jam berapa ya? Jam 1 ya? Oh, jam 1:30. Oh, 1:30. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini kayaknya yang banyak nanyanya willpower ya. Willpower. Masih boleh nanya nggak, Mas? Boleh, boleh. Mangga. Apa pertanyaannya, Mas? Menarik sih membuat apa ya, menyadari. Mas, pertanyaan saya masuk nggak? Sebentar, Bu Nastiti pertanyaannya yang mana, Bu? Mengatur waktu curhat. Belum, Bu Nas? Kepotong mungkin ya, Mas. Waktu saya itu beberapa kali seringkali menerima curhat. Terus pertanyaannya apa, Bu? Itu mengatur waktu curhat, Mas Haji. Pertanyaannya apa? Bagaimana mengatur waktu curhat maksudnya? Atau gimana? Apa perlu diatur waktu curhatnya? Mungkin itu kali ya. Nah, kita tanya Bu Nas aja. Bu Nas? Coba Bu Nas maksudnya gimana, Bu? Dibacain aja, Bu. Halo Bu Nas. Nah, Halo Bu Nas. Disebutkan aja, Bu. Biar nggak kecampur-campur. Suara hilang. Oh. Bentar lagi azan di Bandung. Mas Adi, pertanyaan apa, Mas? Tadi jadi nanya nggak? Jadi Gimana? Sambil nunggu pertanyaan dari Bu Nas. menarik pembahasan di awal tentang analoginya Mas Haji, uang dan waktu gitu ya. Kadang kita selalu membatasi diri dengan tidak adanya waktu. Saya pengen tipsnya Mas Haji dong. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa waktu kita yang sangat sempit ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Kira-kira Mas Haji tuh ngeplotnya di jam berapa, misalnya waktu ini untuk melakukan ini gitu. Oke. Jadi prinsipnya karena waktu kita terbatas, kita kan nggak bisa nambah tuh waktu itu. Kita nggak bisa nambah. Jadi ketika kita mau menambahkan aktivitas baru, otomatis perlu ada aktivitas lama yang kita keluarkan dari jadwal kita. Nah, saya pakainya blocking time, Mas. Jadi ada jadwal gitu, di blocking misalnya jam sekian sampai jam sekian ngapain, itu nggak boleh diganggu. Nah, beda-beda, jadwalnya beda-beda setiap hari. Cuma yang paling sering kalau untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya kreasi, menciptakan sesuatu, menulis,
kemudian berpikir dan sebagainya, saya usahakan sebelum jam 11 siang. Seperti itu. Nah, untuk aktivitas-aktivitas yang ketemu sama orang dan sebagainya di atas jam 11 siang. Gitu sih. Oke. Bisa juga. Oke, ini ada pertanyaan dari Bun sudah masuk. Saya sering menerima curhat dan beberapa kali perlu mensupport kondisi seseorang. Apakah perlu diatur waktu juga? Iya, perlu. Perlu. Gitu. Jawabannya gitu ya, Bu Nas ya? Oke, di tempat saya sudah ada. Kira-kira gimana? Kita cukupkan dulu gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti di grup WhatsApp aja mungkin ya. Oke, boleh. Kita masuk dulu ya. Ya, sip kalau gitu. Baik, kita cukupkan Teman-teman, sekian ini ya. pertanyaan Bu Halida saya jawab di WhatsApp. Ya. Oke, baik. Oke, silakan Mas Haji. Ya, saya cukupkan di situ aja, Mas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Samsul Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aji atas ilmunya yang luar biasa dan teman-teman sekalian untuk partisipasinya.